tell you, but I'm super shy. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Iza Yumna Pertiwi. Kali ini dan beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang resensi jurnal dan apa saja yang akan kita bahas pada resensi jurnal kali ini. Resensi jurnal ini merupakan tugas kuliah dari mata kuliah birokrasi dan governansi. Sebelum kita meresensi jurnal, kita harus mereview jurnal terlebih dahulu, di mana setelah kita melakukan review jurnal, barulah kita bisa meresensi jurnal sesuai dengan keinginan kita dan sesuai apa yang akan kita bahas pada kali ini. Jika teman-teman ingin tahu tentang apa saja yang akan kita bahas pada resensi jurnal kali ini, tonton terus ya video saya. Let's go! Sebelum kita meresensi jurnal, kita harus tahu terlebih dahulu jurnal yang akan kita resensi, siapa penulis jurnal, dan apa saja kata kunci yang terdapat pada jurnal tersebut. Kali ini saya mengambil jurnal internasional yang berjudul What is Governance atau apa itu tata kelola yang ditulis oleh Francis Fukuyama. Ada beberapa kata kunci yang terdapat di dalamnya, yaitu tata kelola pemerintahan, negara, dan birokrasi. Nah, yang akan kita bahas pada resensi jurnal kali ini ada 4 poin. Yang pertama, sinopsis jurnal. Yang kedua, kelebihan pada jurnal. Yang ketiga, kekurangan pada jurnal. Dan keempat, saran untuk pengembangan jurnal. Yang pertama yaitu sinopsis. Jurnal ini membahas tentang tata kelola pemerintahan, fokus pada cabang eksekutif dan birokrasi negara. Francis Fukuyama menyoroti masalah pengukuran kualitas negara dan menyajikan 4 pendekatan untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk ukuran prosedural, ukuran kapasitas, ukuran output, dan ukuran otonomi birokrasi. Beliau juga menyoroti pentingnya otonomi birokrasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan negara-negara berpenghasilan rendah, disarankan untuk mengurangi otonomi birokrasinya. Sementara negara-negara yang berpenghasilan tinggi berusaha meningkatkannya. Kerangka kerja dua dimensi yang diusulkan oleh Fukuyama dapat membantu dalam memahami dan meningkatkan kualitas cabang eksekutif suatu negara. Metodologi yang digunakan Francis Fukuyama adalah menggunakan pendekatan konseptual dan analisis teoritis untuk membahas masalah pengukuran kualitas tata kelola pemerintahan. Beliau mengusulkan kerangka kerja dua dimensi yang terdiri dari kapasitas dan otonomi sebagai ukuran kualitas cabang eksekutif suatu negara. Fukuyama juga memberikan rekomendasi dan pemikiran konseptual tentang pentingnya otonomi birokrasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Meskipun jurnal ini tidak secara khusus menyajikan data empiris atau studi kasus, Fukuyama menggunakan pendekatan konseptual yang kuat untuk menguraikan argumennya tentang tata kelola pemerintahan. Analisis teoritis yang mendalam digunakan untuk mendukung kerangka kerja yang diusulkan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah tata kelola pemerintahan. Yang kedua yaitu kelebihan pada jurnal. Ada beberapa kelebihan yang membuat jurnal ini lebih menonjol daripada jurnal yang lainnya. Di antaranya, yang pertama, menyajikan pendekatan yang komprehensif dalam mengevaluasi kualitas
tata kelola pemerintahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti prosedural, kapasitas, output, dan otonomi birokrasi. Yang kedua, memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya otonomi birokrasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan rekomendasi yang spesifik untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan tinggi. Yang ketiga, mengusulkan kerangka kerja dua dimensi yang dapat digunakan untuk memahami dan meningkatkan kualitas cabang eksekutif suatu negara. Yang keempat, menyoroti kebutuhan akan pengukuran yang lebih baik terhadap kualitas negara dan birokrasi, serta menekankan pentingnya konsep yang lebih jelas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kelima, memberikan wawasan tentang kompleksitas masalah tata kelola pemerintahan dan menyoroti perbedaan kualitas tata kelola antar negara serta interaksi. Yang ketiga yaitu kekurangan. Ada beberapa terdapat kekurangan dalam jurnal tersebut. Yang pertama, kurangnya data empiris yang mendukung argumen yang disajikan dalam jurnal. Meskipun jurnal ini memberikan kerangka kerja dan pendekatan yang komprehensif, namun data empiris yang kuat dapat memperkuat validitas temuan. Yang kedua, tidak adanya studi kasus yang konkret atau contoh implementasi dari kerangka kerja yang diusulkan. Studi kasus dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kerangka kerja ini dapat diterapkan dalam konteks nyata. Yang ketiga, tidak adanya pembahasan mendalam tentang tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan rekomendasi yang disajikan dalam jurnal. Identifikasi hambatan potensial dan strategi untuk mengatasinya dapat menjadi nilai tambah. Yang keempat, keterbatasan dalam cakupan geografis atau kontekstual. Jika jurnal ini hanya berfokus pada negara-negara tertentu atau tidak mempertimbangkan keragaman konteks politik dan budaya, hal ini dapat membatasi generalisabilitas temuannya. Yang terakhir, ada beberapa saran untuk pengembangan jurnal ini untuk penelitian ke depannya. Ada beberapa saran, di antaranya yang pertama, melakukan penelitian empiris yang lebih mendalam untuk mendukung kerangka kerja yang diusulkan. Pengumpulan data empiris dapat memberikan validitas yang lebih kuat terhadap temuan dan rekomendasi yang disajikan. Yang kedua, melibatkan studi kasus atau contoh implementasi dari kerangka kerja yang diusulkan dalam berbagai konteks negara. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aplikabilitas dan efektivitas kerangka kerja tersebut. Yang ketiga, memperluas cakupan geografis dan kontekstual untuk memperhitungkan keragaman tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Membandingkan dan menganalisis berbagai konteks dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Yang keempat, membahas secara lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan rekomendasi yang disajikan dalam jurnal. Memberikan strategi konkret untuk mengatasi hambatan tersebut dapat meningkatkan nilai praktis jurnal. Yang kelima, mendorong kolaborasi lintas disiplin
dan lintas lembaga untuk memperkaya perspektif dan pendekatan dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kolaborasi dapat membawa inovasi dan pemahaman yang lebih holistik tentang kompleksitas tata kelola pemerintahan. Nah, mudah bukan cara meresensi jurnal? Jika teman-teman sudah mendengarkan video ini, teman-teman harus bisa meresensi jurnal jika ada tugas jurnal seperti saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan suatu quotes untuk teman-teman sekalian. Believe you can and your halfway there, Theodore Roosevelt. Yakinlah kamu bisa dan kamu sudah setengah jalan menuju ke sana. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Mwah.